18 juta untuk Oppo. Assalamualaikum, gue Fadar dari Gadgetalk. Di video pertama Oppo Find X2 Pro ada banyak banget yang bilang kalau HP ini benar-benar flagship, dan ada juga yang bilang kalau 18 juta mending beli ini, mending beli itu. Ya kau mending lah. Menurut gue sih ya wajar-wajar aja lah ya kalau ada yang mikir kayak gitu. Dan yang jadi pertanyaan adalah apakah worth it ngeluarin 18 juta untuk flagship dari brand yang biasanya diremehkan oleh netizen? Ya langsung aja deh kita bahas setelah yang satu ini. Sebelum lanjutin video ini, gua sarankan banget buat kalian untuk tonton dulu video pertama dari Oppo Find X2 Pro, karena ada banyak hal yang nggak akan gua bahas lagi di video ini. Jadi buat yang belum nonton, monggo dicek dulu videonya, daripada berasa reviewnya nggak lengkap, mending ditonton dulu aja videonya. Linknya gua taruh di sini atau di deskripsi di bawah. Buat yang udah nonton, ya lanjutin aja. Jujur sampai sekarang gue lebih suka desainnya Oppo Reno 10 Time Zoom dibandingkan Find X2 Pro, karena desain si Reno memang punya karakter Oppo banget, dan gue lebih suka kamera yang ada di tengah dan gak ada bump sama sekali. Gue nggak bilang desain Find X2 Pro itu jelek, malah menurut gue cakep banget. Tapi entah kenapa selera gue bilang kalau Reno 10 Time Zoom lebih cakep. Tapi gue yakin Oppo merubah desainnya pasti karena ada alasan lain. Contohnya aja bump kayak gini. Gue yakin banget bump kayak gini pasti karena sensor Sony terbaru itu lebih besar ataupun lebih gede. Terus juga di HP ini tuh nggak ada sistem motorres atau sistem pop-up lagi, karena kalau pakai sistem pop-up HP-nya nggak bisa IP rating. Dan di Oppo Find X2 Pro udah ada IP rating 68 dan anti air dan debu. Jadi menurut gua big deal juga sih desain kayak gini. Terus juga layarnya. Di saat brand lain udah pada berhenti buat layar melengkung, tapi Find X2 Pro malah buat layarnya melengkung. Awalnya gua rada worry sih, takut keganggu mistouch di layarnya. Tapi setelah 3 minggu gua pakai HP ini, gua nggak ngalamin isi itu sama sekali. Karena kalau gua perhatiin, bagian sisi layarnya ini dibuat kurang sensitif, jadi bisa meminimalisir mistouch, dan gua apresiasi banget itu. Dan sadar atau enggak, layar melengkung itu benar-benar bikin user experience kita berasa pegang HP yang mewah banget. Ditambah lagi spesifikasi layarnya pun emang nggak main-main. Layar OLED, resolusi Quad HD+, dan refresh rate-nya 120Hz. Nggak perlu ditanya lagi kualitasnya gimana, karena layarnya itu bener-bener bagus coy. Jadi gak heran kalau DisplayMate kasih nilai A+ di layarnya Oppo Find X2 Pro ini. Ukuran layarnya juga gede, 6,7 inch, tapi nggak berasa gede-gede banget di tangan. Mungkin efek dari aspek rasionya yang memungkinkan banget untuk dipakai dengan satu tangan. Gua juga harus highlight brightness di HP ini karena layarnya gonjreng banget coy. Dipakai di bawah sinar matahari yang terik pun masih santuy aja layarnya. Yang bikin nyaman nonton pun bukan cuma layarnya doang, tapi speakernya juga. Stereo speakernya tuh bagus banget coy. Udah gue bandingin sama iPhone 11 Pro Max, dan hasilnya keduanya punya kelebihan masing-masing. Find X2 Pro suaranya lebih kenceng dan cenderung ke treble, tapi 11 Pro Max suaranya lebih warm dan sedikit lebih empuk. Nah, gue juga dapat banyak pertanyaan tentang baterai life di HP ini, karena kalau kita lihat spesifikasinya, udah layar Quad HD+, 120Hz, tapi baterainya cuma 4200 mAh. Jadi mindset kita sih pasti bilang baterainya kayaknya nggak cukup deh untuk dipakai satu harian. Tapi setelah gue pakai, baterainya aman-aman aja kok. Dipakai di resolusi Quad HD+ dengan refresh rate 120Hz, masih bisa tahan satu harian. Tapi screen on time yang didapat cuma berkisar 5-6 jam. Nah, kalau resolusinya diturunin jadi Full HD+ dan tetap 120Hz, baterai life-nya jadi bagus banget. Udah gua pakai barbar dengan gaming berjam-jam, tapi tetap aja SOT yang didapat bisa berkisar 7-8 jam. Sampai sekarang pun gua masih betah stay di resolusi Full HD doang, nggak QHD, karena gua nggak ngerasa perbedaan yang signifikan dari kualitas layarnya. Tapi kalau kalian merasa kalian adalah tipe user heavy brutal yang lebih barbar dari gua dan nggak cukup dengan SOT yang segitu, ya tenang aja sih, karena Oppo udah kasih SuperVOOC 2.0 yang bisa charge HP ini dari 0 sampai 100% cuma dalam waktu 38 menit doang. Itu ditinggal boker doang juga udah penuh tuh HP. Anyway, baterainya bisa seawet gini karena hardware-nya juga bagus. Bukan cuma ngebut, tapi SoC terbaru dari Snapdragon ini emang irit konsumsi daya. Udah pakai Snapdragon 865, RAM 8GB, LPDDR5X, dan storage-nya 512GB UFS 3.0. Hardware segila itu tentu aja bisa hasilin skor Antutu yang tinggi banget, nyaris 600.000 coy. Dan untuk real life-nya juga gak main-main. Buka semua aplikasi cepat, multitasking easy banget, RAM 12GB coy. Main game juga gitu. Call of Duty bisa dapetin grafik dan frame rate very high. Gua mainin berjam-jam, frame rate-nya tetap stabil dan suhunya juga adem. Gyro dan sensitivitas layar juga aman. Overall untuk performa dan gaming, gua puas banget. Dan gitu juga dengan kameranya. Malah gue bisa bilang HP ini punya kamera yang selevel dengan iPhone 11 Pro Max. Malah di beberapa kondisi, HP ini lebih unggul sedikit dibandingkan si boba yang itu.
Dan menurut gua sih ya wajar aja, karena spesifikasi kamera yang dibawa emang mumpuni banget. Kamera utamanya 48 megapiksel dengan sensor Sony terbaru IMX689. Lensa wide angle-nya 48 megapiksel dengan sensor Sony IMX586 dan lensa telenya bisa zoom sampai 60 kali. Untuk hasil fotonya udah bisa ditebak lah ya. Dengan spesifikasi segar itu pasti hasil fotonya bagus banget. Mau foto ultra wide, normal ataupun zoom sampai 10 kali hasilnya masih tetap bagus. Portrait mode-nya juga cakep banget. Lihat deh foto bunga ini. Padahal itu lagi backlight parah loh, tapi tetap bisa dapetin foto sebagus ini. Di kondisi lain pun juga hasilnya masih tetap tajam dan rapi. Berasa kayak pakai kamera mirrorless. Yang bikin gua lebih kagum tuh lensa ultrawide-nya. 48 megapiksel jadi hasilnya tajam loh, walaupun emang nggak sebagus lensa utamanya. Nah, kalau di kondisi low light, surprisingly hasilnya bagus banget loh. Gua nggak nyangka bisa sebagus ini. Bahkan sampai gua bandingin dengan iPhone 11 Pro Max punyanya Dayat. Dan hasilnya sekilas setara kan, sama-sama bagus. Tapi kalau kita zoom, bisa kelihatan deh detail yang ditangkap oleh Find X2 Pro lebih tajam. Lensa ultrawide-nya pun bisa dipakai untuk foto low light karena support night mode juga. Dan gua bandingkan juga dong dengan 11 Pro Max. Lagi-lagi detail yang didapat lebih tajam di Find X2 Pro. Tapi masalah keakuratan warna, si Boba lebih sering akurat dibandingkan Find X2 Pro. Nggak salah sih kali ini DxOMark kasih nilai yang tinggi untuk HP ini, karena menurut gua kamera Oppo Find X2 Pro adalah kamera smartphone terbaik yang pernah gua coba. At least pas video ini dibuat ya. Sedangkan untuk urusan selfie, ya you know lah, Oppo udah lama serius di bidang ini. Kamera utamanya pun udah pakai kamera dengan resolusi 32 megapiksel f2.4 yang support OIS dan IIS. Kalau gua lihat sih hasilnya emang bagus banget, detailnya tajam, dynamic range-nya luas dan natural. Tapi sayangnya kalau di kondisi low light gak jadi yang terbaik. As always, semua foto yang kami share di channel ini nggak ada yang kami edit ataupun pakai filter. Jadi kalian bisa nilai secara objektif hasilnya benar-benar bagus atau enggak. Gimana menurut kalian? Kalau di sektor videografi, lagi-lagi gue dibuat kagum dengan HP ini. Karena di resolusi 4K 60fps, hasilnya pun masih tetap stabil. Gue pakai main inline skate di tempat yang nggak mulus pun hasilnya masih stabil banget. Kayak pakai gimbal. Makanya gue nggak pernah nyalain mode ultra steady di HP ini. Karena tanpa mode itu pun hasilnya udah stabil. Oke teman-teman, ini adalah contoh perekaman video menggunakan kamera depannya Oppo Find X2 Pro di resolusi 1080p 30fps. Jadi mentoknya di situ doang, nggak bisa 4K, lagi 4K 60fps. Dan gue cek di sini, ini tangan gue belum mentok loh. Jadi kalau tangan gue mentok, nih, wide banget kan. Jadi kameranya emang enak banget sih buat di vlogging. Dan gimana menurut kalian? Di Instagram Gadget Talk juga ada banyak yang nanya tentang ColorOS terbaru di HP ini. Apakah bisa menggantikan OxygenOS di hati gua? Jadi gini, ColorOS berbasis Android 10 emang benar-benar banyak upgrade-nya, mulai dari user interface, fitur, dan performanya. Tapi yang paling berasa perubahannya sih ada di user interface-nya yang jadi makin simple dan fresh. Udah bisa pakai app drawer dan tanpa pakai launcher pun gua tetap bisa bikin Android setup yang keren. Sedikit keluhan gua sih cuman ada di notification bar-nya aja. Kalau aja ikonnya dibikin lebih ke stok Android dan background-nya jadi hitam pekat, bakalan jadi cakep banget. Tapi sisi positifnya, fitur dari ColorOS tuh banyak banget. Bisa-bisa setengah jam video ini kalau gua jelasin semua. Favorit gua sih game space yang bisa ningkatin performa gaming dan terhindar dari gangguan notif. Terus juga dark mode dan ada smart sidebar yang bisa dikustomisasi. Nah, buat kalian yang masih mikir kalau ColorOS itu burik, cobain dulu ColorOS terbaru. Gua jamin kalian juga betah. Oke, seperti biasa, gue akan kasih kelebihan dan kekurangan dari HP yang gue review. Kelebihan pertama, tentu aja layarnya yang cakep banget. Desainnya keren, performa ngebut khas flagship 2020, baterainya awet, ada NFC dan IP rating, dan terakhir kameranya the best. Kalau kekurangannya sih cuman ada 3. Pertama, nggak ada audio jack, nggak support wireless charging, dan terakhir, mahal. Kalau nggak punya duit. So, kesimpulannya, worth it nggak sih ngeluarin 18 juta untuk Oppo Find X2 Pro? Jawabannya ya tergantung kalian.
kalau kalian misalkan adalah tipe user yang mementingkan brand prestige, atau dalam istilah gampangnya adalah kalian adalah tipe user yang mementingkan produk yang bisa mengangkat kasta kalian ataupun meningkatkan tingkat kepedean dalam diri kalian, ya Oppo memang belum di level itu atau belum di level setara Apple ataupun Samsung. Gua tadi bilang belum ya, karena memang Oppo lagi kerja keras banget untuk meningkatkan brand prestige, contohnya aja di HP ini. Tapi kalau kalian nggak mementingkan prestige, Find X2 Pro adalah pilihan terbaik di kelas flagship. Alasannya udah jelas kayak yang udah gua jelasin tadi. Belum lagi ada beberapa hal yang nggak bisa didapetin oleh brand lain. Contohnya aja layar Quad HD yang bisa running di 120Hz, terus kamera wide angle 48 megapiksel, dan charging super ngebutnya Oppo. Beberapa kekurangan juga bisa ditutupi oleh Oppo. Contohnya nggak ada audio jack di HP ini. Di paket pembelian kalian udah dapat headset dengan port Type-C, dan kalau kalian udah pre-order kalian bisa dapetin TWS Oppo Info Free. Dan juga nggak support wireless charging juga nggak masalah buat gua, karena cas HP ini pakai kabel pun cepet banget, 30 menit udah full coy. Jadi gua nggak permasalahkan itu. Dan itu pendapat gua. Gimana pendapat kalian? Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan jadi referensi buat kalian yang mau beli Oppo Find X2 Pro. Like kalau suka dengan video ini, komen aja kalau misalkan ada pertanyaan, koreksi, ataupun saran untuk video berikutnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk support channel ini terus makin berkembang. Gua Farid, bye.